Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang operasi dasar matriks. Namun kali ini akan kita lakukan dengan menggunakan bantuan software. Dalam hal ini software yang akan kita bahas itu adalah menggunakan software R. Oke, di sini kita tidak akan langsung berlama-lama, kita akan langsung mempraktekkan dengan menggunakan contoh-contoh tertentu. Ya, oke. Misalnya kita ingin membuat matriks sebagai berikut di R. Ya. Misalnya kita buat matriks berukuran 2 kali 3 seperti itu dengan elemen-elemennya adalah 2, 4, 5, 1, 7, 9. Nah, bagaimana cara kita menginputkan matriks ini ke dalam R? Nah, caranya kita akan langsung beralih menggunakan R. Oke, di sini yang pertama kita namakan dulu matriksnya yaitu menggunakan A. Kemudian penamaan matriks ini terserah kepada Anda semua, sehingga itu diserahkan kepada si pembuat program. Oke. Lalu gunakan perintah matriks, kemudian gunakan huruf C, buka kurung seperti itu, lalu masukkan elemen matriksnya. Ya, di sini kita masukkan elemen matriksnya, misal kita masukkan elemennya secara memanjang ke kanan. Jadi yang akan kita masukkan adalah 2, 4, 5, 1, 7, 9. Maka kita cukup inputkan 2, 4, 5, 1, 7, 9. Nah, tutup kurung, kemudian kita beri tanda koma, lalu karena kita ingin membentuk matriks dengan baris berjumlah 2, maka kita tuliskan n row sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian kita perlu tambahkan by row itu sama dengan true. Nanti akan coba kita jelaskan apa by row itu. Nah, kita lihat, setelah itu kita enter dan kita panggil, maka matriks A kita tadi sudah terinput ke dalam software R kita. Nah, bagaimana jika by row-nya ini kita ganti false? Kalau kita ganti false, kita bisa lihat perbedaannya, ya. Dari angka 2, 4, 5, 1, 7, 9, jika dimasukkan true, dia akan memasukkannya ke kanan terlebih dahulu, baru turun ke baris berikutnya. Namun jika kita masukkan false, maka akan dimasukkan ke bawah, 2, 4, 5, 1, 7, 9. Nah, perbedaannya di situ. Nah, sehingga di sini ketika kita ingin membuat suatu matriks, kita cukup memasukkan jumlah baris atau kolomnya saja salah satu, maka R akan mendeteksinya secara otomatis. Oke, untuk ilustrasi satu kali lagi, kita bisa buat matriks dengan ukuran yang sama, ya. Misalnya kita buat matriks sebagai berikut. Misalnya adalah B, ya. B, misalnya 1, 2, 3, kemudian 1, 5, dan 7. Nah, 1, 2, 3, 1, 5, 7, maka perintahnya cukup sama, ya. Kita kembali ke R lagi. Kita betulkan dulu matriks A kita. Saya akan clear seperti ini. Oke. Nah, untuk matriks B perintahnya sama, yaitu B matriks, kemudian buka kurung, C buka kurung, lalu kita masukkan 1, 2, 3, kemudian 1, 5, 7, tutup kurung, lalu n row itu adalah sama dengan 2, dan by row-nya jangan lupa true. Oke, kalau by row ini tidak kita tulis, default-nya adalah yang false. Kita bisa lihat matriks kita, nah posisinya agak sedikit terbalik, ya.
karena mengisinya ke bawah 1, 2, 3, 1, 5, 7. Nah, karena itu kita betulkan dengan menambahkan by row adalah false. Mohon maaf, true. Sehingga matriks kita adalah B. Nah, setelah kita berhasil menginputkan matriks ini, maka kita sudah bisa melakukan operasi-operasi matriks yang lain. Misalnya, kita bisa melakukan operasi penjumlahan, yaitu cukup dilakukan seperti biasa, yaitu A plus B. Nah, kita sudah akan peroleh hasilnya. Untuk pengurangan juga dapat kita lakukan dengan langkah yang sederhana, yaitu A min B, atau mungkin B min A. Jangan lupa kalau di R itu adalah case sensitif sehingga besar kecilnya huruf berpengaruh. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan perhitungan matriks. Nah, bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau perkalian kita kembali dulu ke Microsoft Word-nya. Misal kita tambahkan satu matriks lagi berukuran 3 kali 3 seperti itu. Kita tambahkan sebagai berikut. Misal elemen-elemennya itu adalah 4, 5, 6, 2, 4, 1, 1, 6. Nah, kita akan menginputkan itu terlebih dahulu. Ya. Kita kembali ke R-nya. Matriks A kita sebagai berikut, B sebagai berikut. Nah, sekarang C-nya. C, langkahnya sama, cukup matriks, lalu C kecil, kemudian masukkan elemen-elemennya yang tadi sudah kita tuliskan 4, 5, 6, kemudian 2, 4, 1, lalu ada 1, 6, 7. Nah, karena jumlah barisnya itu ada 3, maka masukkan n row-nya 3. Dan sekali lagi, jangan lupakan by row-nya adalah true. Maka kita akan punya matriks C sebagai berikut. Nah, bagaimana kalau perkalian? Nah, di sini ingat, A bisa dikalikan ke C, kemudian B juga bisa dikalikan ke C karena jumlah barisnya, mohon maaf, jumlah kolomnya sama dengan jumlah baris ke C. Nah, untuk perkalian tidak langsung dilakukan dengan tanda bintang seperti ini. Kita lihat A kali C, dia akan error. B kali C juga akan error. Namun jika kita tulis A kali B, dia tidak error. Nah, kenapa? Karena di dalam R, tanda bintang ini adalah perkalian ke elemen yang bersesuaian. 2 kali 1, 4 kali 2, 5 kali 3, 1 kali 1, 7 kali 5, dan 9 kali 7. Sehingga diperoleh hasil ini. Namun perkalian matriks kan kita tahu tidak seperti itu. Ya, sehingga untuk perkalian matriks, misal kita akan mengalihkan seperti ini. A kali C. Langkah yang kita lakukan adalah A, tulis saja A kali C, kemudian sebelum tanda bintang kita berikan persen, setelah tanda bintang kita berikan persen. Oke, maka kita akan bisa mengetahui nanti matriksnya harusnya memberikan ukuran 2 kali 3. Hasilnya, nah itu adalah hasil kali matriks A dengan matriks C. Jika ingin mengalihkan matriks B dengan C juga bisa. Nah, akan langsung kita peroleh. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Jadi yang perlu diingat, untuk penjumlahan cukup dengan tanda plus, untuk pengurangan cukup dengan tanda min, untuk perkalian jangan lupa berikan lambang dolarnya. Ya. Sehingga ini bisa kita cek apakah C bisa kita kalikan dengan A. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena jumlah kolom C itu adalah 3, sedangkan jumlah baris A cuma 2. Sehingga jika matriks itu tidak bisa dikalikan, akan muncul error seperti ini. Sehingga untuk mengalihkan, sama seperti tadi, kita ulangi. Kita punya A, B. Oke? A kali C adalah sebagai berikut. A
mohon maaf, B dikali C sebagai berikut. Ya. Sedangkan misal kita coba aneh-aneh ya, A kali B tidak akan berhasil karena menurut peraturan kaidah perkalian matriks hal itu tidak berlaku. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Walaupun singkat tapi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.